Iya. Ketemu Cici fine banget loh, malah unggul ya Export. Dia menang dari baterai yang jatuh terus kan, darah dia jadi naik lagi. Dan Parsia Purify sih pasti. Parsia Purify. Ya bakal jadi target banget soalnya dia ya dari Widi nantinya. Cuman kemungkinan tadi kalau kita lihat Kabuki ya sih yang pakai Uranus. Ya, dia kayaknya sadar bakal di match upin. Dia akan coba match upin balik. Sebenarnya simpelnya gini. Tinggal lihat di in-game-nya, tinggal switch lane-nya aja. Bisa aja ya sebenarnya ya. Tapi ini dia untuk game yang pertama antara Timnas Indonesia melawan Timnas dari Vietnam untuk masuki knockout stage hari yang pertama di Best of 5 series. Let's go to the land of down. Ini awalnya kayaknya bakal lebih dipegang sama Vietnam. Karena ya tadi Hilda kan, Hilda dia kuat banget sih di early-nya. Sampai sekarang gue ketemu Hilda tuh mid to late game bakal susah karena dia itemnya kalah aja. Tapi kalau lawannya Assassin, dia masih menang. Harusnya. Oke. Tapi ini udah mulai terlihat ya bagaimana ya menang jarak sih sebenarnya dari Yeskiel juga untuk bisa ngasih poke, ngasih cicilan-cicilannya lagi. Udah mulai terjadi adanya pertukaran damage antara kedua belah roamer, masih cukup aman harusnya. Oke, ini kayaknya trade damage tetap sih. Chow itu nggak bakal kuat kalau lawan 2 damage. Kalau lawan 1 masih oke. No kan? Xbox-nya di match upin ke Golden karena lawan Cici, tapi di match upin balik pakai Uranus karena dia tahu bakal di match upin. Wah, ini saling membaca pikiran kan? Iya, saling ini ya. Jawab penjawab ya. Tapi simple kayak tadi kawan-kawan ya, kalau bingung, aduh musuhnya kemana nih? Ya itu kayak tadi, kalau memang ternyata Xbox-nya Golden itu tuker aja jalan ya, sama aja soalnya kan. Oke. So far untuk keduanya juga masih baik-baik aja ya, nggak terlalu ada yang gimana banget belum ada first blood. Cuman tadi ada sedikit recall aja yang bisa dilakukan sama Widi. Wings by Wings ke depan memancing kayaknya nih ya. Karena masih baik-baik aja nih untuk keduanya. Belum ada tabrakan-tabrakan yang terjadi antara kedua belah roamer loh. Ya, maksudnya nggak nyebrang. Mungkin karena adanya Chow Pick sih. Memang inisiasinya tadi kayak gue bilang kurang enak lah. Ketika dia Way of Dragon nanti follow up-nya bakal susah. Tapi seenggaknya dengan Chow Pick kayak gini, Hildanya juga akan mikir 2 kali untuk masuk ke jungle. Itu tadi makanya kan bukan nyari komboan buat pick off-nya, tapi lebih ke biar Hildanya kan lulus. Tapi tapi execution udah kelihatan tadi udah mulai ke trigger juga. Widi sudah mulai memasuki ke area dari turtle-nya. Tapi lihat bagaimana retribution yang on point. Bahkan gagal gak pakai retribution. Last hitnya bisa didapetin oleh seorang Todo. Tapi di arah tengah bahkan Leonardo pun berhasil dihilangkan. Pertukaran terjadi dari segi point kill. Tapi turtle menjadi milik dari tim Vietnam. Dulu gak pakai retri. Oke, mungkin ya ketika lawan Lancelot semua jungle mungkin hampir setuju ya, itu predik untuk retrinya. Gak bisa karena damage dia lebih gede kan. Tapi kalau sampai gak pakai retri, bisa gue bilang ya tadi Tudu mungkin memang kalkulasinya gak nyangka kalau bakal di-retri sama Chin. Ya itu last hit ya, berarti bahkan retrinya gak sempat dipakai. Tadi soal terdengar retri, tapi ternyata yang dapat malah last hitnya Lancelot. Itu dia, sebenarnya karena damage-nya besar makanya dipredik sama Inachin. Sayang ya, damage-nya gak pas tadi. Oke. Reset lagi. Masih belum terlalu jauh dari gap-nya juga ya. Goldnya masih aman banget untuk sejauh ini juga. Karena trade tadi point kill juga sempat didapetin sama Timnas Indonesia. Benar. Itu yang dihajar Esme loh dari 6. Sementara ngeliat dari match-up Cici versus Esme bakal ya kayak gini-gini terus sih. Dia bakal di burst. Oke. Falling Star Moon terlihat tapi Aranda masih cukup baik-baik aja sekarang, hanya sedikit harus mundur dulu nih ya. Tapi dari Vietnam mereka nggak akan tinggal diam, mereka bakal coba untuk dive-in kembali. Aranda dengan adanya satu buah vengeance yang dia aktifkan, masih bisa selamatkah? Tapi ada pertukaran juga di arah tengah sepertinya, di mana seorang Dark berhasil dihilangkan, ditukar dengan nyawa dari Aranda yang sudah mulai bergerak juga. Adanya Widi dan Yeskiel. Akan ada inisiasi yang coba untuk dilakukan, tapi sepertinya tidak, karena mengetahui sepertinya dari segi damage follow up masih belum cukup. Ya mungkin kalau dia ketemu sama Hildanya tadi bisa dimakan, tapi kalau Esme kayaknya enggak deh. Darah masih full, walaupun dia flicker ya, nggak ada purify kan dari Esme-nya. Tapi darah masih full kayak gitu ya, nggak bakal cukup damage-nya. Yang kayak tadi gue bilang, masalah mereka ada di follow up-nya. Oke, sekarang secara level dari Todonya juga imbang ya, jadi ada potensi banget buat melakukan adanya kontes, bahkan di zoning out
dengan video Ice Track yang mengusir mundur pemain-pemain dari timnas Indonesia dan bahkan mereka nggak mau kontes. Tapi di arah top, Leonardo memberikan pressure yang cukup berhasil juga walaupun di sisi lain Todonya bisa dapetin free turtle. Ya ini di dive kah? Baca nampaknya dijepit. Oke, tapi udah mulai hadir juga Hilda dari Ngoktrang. Tapi lihat bagaimana Leonardo terpaksa mengeluarkan satu buah flicker untuk mundur. Widhi ancang-ancang dengan Jet Kuda dan The Wave the Dragon kali ini dengan pola damage yang cukup memastikan bahwa Ngoktrang berhasil untuk dieksekusi. Ya, mereka tahu nih kalau misalkan 1 atau 2 kurang, mereka bawa total 4 player untuk dapetin point kill. Gak masalah, ya selama point killnya dapat, ya jelas war. Sementara lihat di bagian top lane, ini lumayan sih, pressure-nya kerasa banget. X-Borg aja sampai mundur terus. Yap, wah ini tapi Dat agak lumayan, ini ya sering membuka wings by wings buat maju dikit doang padahal. Iya. Nah ini bisa juga sih. Iya bisa jadi kesempatan untuk di saat gak ada wings by wings kan berarti gak ada escape tools tambahan gitu loh. Iya. Even misalkan kalau udah kena inisiasi Purify gitu dari The Wave the Dragon, kalau gak ada wings by wings juga tetap kekejar gak sih harusnya? Iya jalannya lama banget pasti emang. Tapi seenggaknya dia tipikal yang ngebuka fitur Ice-Track-nya untuk ngurangin darah. Oke, tapi Haskill flicker terpaksa dikeluarkan. Fitur Ice-Track kembali dengan ada Power Fightness kali ini. Ngoktrang dijebak balik dengan ada Road Manipulation. Tapi lihat bagaimana Nam ada di dalam kali ini mengejar ke arahnya Haskill. Flicker Namnya berhasil keluar dari damage turret yang berhasil juga untuk bisa mencicil dari segi HP-nya juga kali ini dari Leonardo. Berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill balasan, tapi ternyata tidak semudah itu. Nam terlalu kuat untuk bisa dipunish. Frostmourne Shield tadi yang terbuka di waktu yang tepat. Dia masih bisa nambahin larinya, nambahin shieldnya lagi. Tapi Inachin. Kali ini 1v1 situation, unggul level dan Phantom Execution. Dan Basic Attack kali ini bakal coba untuk kembali digocek. Dan bahkan Todo berhasil untuk bisa melakukan solo kill. Tapi pertukarannya kembali terlihat di mana arah tengah. Dan sebagai mid laner dari Vietnam berhasil juga untuk ditukar nyawanya. Wah, Todonya selamat lagi. Dia sempat tadi recall. Dan padahal red trim merah loh tadi dari Inachin. Tapi ternyata masih tetap cukup damage dari Lancelot-nya. Sementara Turtle kayaknya nggak bisa dikontes sih. Nggak ada Inachin, walaupun ada dia akan butuh waktu sampai ke arah Turtle. Harusnya free. Oke. Dan harusnya ini akan menjadi free Turtle kembali untuk Vietnam. Perfect ya? Iya ini perfect Turtle walaupun secara gold perolehan kali ini dari timnas Indonesia ya mereka masih ada keadaan yang mengejar lah. Ya masih sama bahkan. Perbedaannya malah diuntungin sama Indonesia. Karena Yisanshin memang tipikal farming. Itu jelas sih. Untuk ngabisin jungle-nya dia lebih cepat. Dan gue pikir tadi bakal ngambil semua lane tau. Jadi Yisanshinnya dikasih laning jauh dulu. Tapi serba salah ya. Cici sama Uranus dua-duanya butuh item juga. Dia nggak bisa yang ketinggalan item banget. Kecuali pakainya glue. Nah itu glue siap banget tuh ketinggalan item dia. Masih aman banget lah hitungannya kalau nggak ada item juga. Iya, tapi kayaknya memang lagi butuh badan banget kayaknya ya. Jadi mungkin bisa prioritas ke Leonardo dulu. Masalahnya selama Chin masih dapetin farming gue rasa nggak masalah. Oke. Tapi Inflate udah mulai terlihat ke arah top lane juga. Bagaimana kali ini dengan satu buah Viraga Armor yang telah mulai dipecahkan dan berhasil untuk ditumbangkan. Turret menjadi bonus lagi untuk timnas Indonesia tanpa adanya pertukaran yang cukup adil yang bisa dilakukan oleh timnas Vietnam. Tapi fight back-nya ini masih belum kelihatan ya dari tim Vietnam ya. Dia lebih ke ngereak aja sih gerakan dari teman-teman Indonesia gitu kan. Ada yang maju ke atas dia akan coba nge-follow. Makanya kayak kelihatan Dat selalu terlambat. Oke. Terlihat lagi dengan adanya Curse of Crow, Energy Impact. Tapi itu dia, satu sustainability dari Leonardo juga udah mulai bisa menahan banyaknya damage. Tapi Nam kali ini dijebak lagi dengan adanya satu word manipulation dari arah belakang. Flicker terpaksa dikeluarkan oleh seorang Ngoktrang untuk kabur begitu saja. Tapi Phantom Execution dan juga Puncture udah mulai dimainkan. Tapi Flicker berhasil untuk membuat dari Leonardo selamat atas kejaran sosok Lancelot dari Todo. Masih terlalu keras dari Leonardo. Karena ini dampak dia ada di gold lane. Dia punya item yang memang cukup untuk nahan defense-nya. Sebenarnya gue lumayan penasaran dengan item build-nya. Kita akan lihat nanti mungkin. Tapi untuk Xbox sekarang kayak dia nggak bisa ngebocorin siapa-siapa jadinya. Ya ngepop doang kan. Tadi niatnya kan emang mau match up Wave Dragon. The Wave Dragon, Viraga Armornya sudah mulai terpecahkan kembali. Tapi lihat bagaimana Chin kali ini Trestle sekarang depan untuk bisa menutup adanya feeder Ice Track ini oleh Dat. Tapi lihat bagaimana Haskill berhasil untuk menghindari Todo dengan initial flicker yang dia miliki. Chin gocekan maut gagal untuk bisa didapatkan, justru Todonya yang berhasil hilang. 3 pemain dari Vietnam kali ini berhasil diporok-porok oleh timnas Indonesia. Satu persatu bakal diabsen kembali dengan Road Manipulation juga dari arah belakang. Tapi Nam dan juga
harus mundur terlebih dahulu dan Lord terbuka untuk timnas Indonesia. Memang tersisa 2 member, tapi jangan lupa ini Xbox dan Esmeralda. 2 hero sustain, 2 hero paling sustain bahkan dari Vietnam. Gak gampang nih untuk ngambil objektif ketika mereka berdua masih ada. Dan tanpa adanya Sansin bakal susah untuk ngambil Lord, makanya akan reset lagi. Mereka harus landing lagi. Ya, sambil nunggu untuk Chinnya hadir kembali ya. Masalahnya dipok-pok terus gini, diputerin sama Nam, sama Vietnam dari belakang juga. Dan ini ngebuat dari 3 pemain yang lain untuk timnas Vietnam hadir. Dan bahkan gak di reset loh, Leonardo sendirian di depan. Feeder Ice Track sudah mulai dibuka kembali. Tapi lihat bagaimana di depan Nam akan menjadi satu lagi sosok yang mengganggu adanya backliner dari timnas Indonesia. Nam tukar dengan Leonardo, tapi lihat bagaimana dari Todonya berhasil untuk dihilangkan. Dan bahkan Ngoktrang gak bisa berbuat banyak selain mundur. Dan Lord harusnya akan bisa di take over oleh timnas Indonesia. Itu dia perbedaannya, DMSO lagi-lagi dan gak bisa kabur bahkan. Aranda, mereka lupa mungkin. Teman-teman dari Vietnam, mereka tahu jungle-nya Yisansin, damage-nya ada di Yisansin. Tapi Aranda, Cici, dia juga punya damage of Dragon. Lagi, kali ini satu persatu udah mulai di absen. Mega kills coming from Aranda, Vietnam. Perfect Turtle yang mereka dapatkan seakan tidak berarti apapun. Sempat kaget gue tadi ketika Leonardo-nya maju ke depan kan. Dia nuker nyawanya memang. Karena di bagian belakang tadi kelihatan dari Chinnya udah maju. Dan dari Todonya juga ngelawan gitu kan. Sayangnya memang tadi hampir tumbang aja Chinnya. Makanya nggak langsung free. Wah, ini benar-benar sih Widi. Jadi sebuah mimpi buruk pastinya buat timnas Vietnam. Terlihat dengan kembali lagi satu buah Feeder Ice Strike. Mencoba untuk melakukan clear powernya, tapi Leonardo udah terlalu leluasa untuk tabrak-tabrak ke arah belakang. Bahkan masuk-masuk turret juga Leonardo pede banget. Naik darahnya 200 loh. Itu sih kenceng banget ya. Sementara lihat, Todonya dia cut mid. Tapi kayaknya bakal ditabrak gak sih? Serius? Sakit banget damage dari Todo. Yang buat dari Chin berhasil dihilangkan dan Last Insanity coba untuk diledakkan, membuat kali shutdown. Berhasil didapat oleh seorang Vietnam atas hilangnya Aranda. Bahkan dengan adanya sebuah vengeance pun tidak menjadi jawaban. Tapi gue kaget sih tadi. Pergerakan dari Chin yang dia kena agro turretnya. Dia masuk dan dia sempat mainin pasif. Demi Trestless, gue tau biar Trestless-nya ada lagi gitu kan. Tapi alangkah baiknya tadi jangan dia yang maju duluan sih. Seenggaknya agro turretnya tuh gak ke dia. 2 hit turret dari Yusansin. Kayaknya bocor ya lumayan deh. Tapi ya itu dia, reset kembali 2 member yang hilang. Aranda bersama dengan Chin, sekarang jungle yang mulai ditabrak. Ya, wow, ini bakal dibalikin keadaannya oleh timnas Vietnam. Karena Leonardo ada di depan, mengganggu lagi. Feeder Isaac, Last Insanity telah menjadi kombinasi, tapi Widi-nya harus hilang. Ditukar kembali dengan ada Farsa dan seorang Jan, tapi manipulation juga mengunci kembali 2 pemain. Dan akhirnya double kill didapatkan oleh Leonardo secara total kali 1 tukar 3. Itu dia, ketika stacknya udah banyak, damage dari Ionic Edge-nya sakit banget. Jadi nggak boleh dianggap remeh juga nih. Sementara lihat mid-nya masih bisa di-clear. Ini Todo sih objektifnya kuat banget loh. Dan Leonardo. Wow, Leonardo! Hampir Leo flicker! Leonardo! Menjadi sebuah mimpi buruk untuk timnas Vietnam. Solo kill! Itu dia, kalkulasi di mana nggak adanya puncture. Membuat Leonardo sadar, damage-nya cukup. Nabrak turret dikit nggak ngaruh. Dia kuat juga, dia Uranus juga gitu kan. Sekarang tanpa adanya Todo, ini bakal enak banget untuk menguasain jungle-nya, untuk nge-set up objektif selanjutnya. Lord juga akan muncul di waktu yang sebenarnya Todo sempat pasti untuk kontes. Tapi seenggaknya mereka bisa manage minionnya dulu untuk rapi. Sehingga nanti Vietnam akan ada tugas tambahan lah sebelum mereka masuk ke objektif. Wah, itu gila sih. Flicker on point ya. Iya, dia lihat Pangchen udah dibuang kan satu cooldown. Ya udah, di situ udah nggak ada kabur lagi berarti. Tapi jujur ini timnas Vietnam juga mereka kurang crowd control nggak sih? Memang, karena memang tipikal mereka tuh tim fight yang tarik ulur. Bukan yang sekali initiate di burst. Mereka tarik kanan pakai Hilda juga kan. Mereka nggak akan bisa gimana-gimana. Tapi Lord mulai di setup. Jadi mulai terlihat Curtain Skull tadi dari Aranda. Mencoba untuk mencicil keberadaan dari Namnya juga. Perlahan-lahan Chin menguasai. Zoning out telah terlihat. Tapi timnas Indonesia memilih untuk mencari team fight kah? Blades of Despair memang udah didapetin, tapi kayaknya udah gak ada kesempatan sih buat timnas Vietnam untuk merangsak masuk ke dalam area dari Lord yang bisa didapatkan kembali dengan Wave the Dragon menjadi kombinasi yang akhirnya membuat satu bonus tambahan setelah Lord sang jungler pun dari timnas Vietnam berhasil dilahap oleh timnas Indonesia. Agak nekat sih pergerakan Todo tadi ya. Dia ngebuka sendiri loh. Pengen coba untuk ngadu retribution memang, cuman dia benar-benar real jalan sendiri loh. Dan akhirnya bisa dipanis. Sekarang Lord untuk Indonesia maju ke bagian atas dan lihat jungle-nya pun sudah mulai dikuasai.
masih cukup aman aja sih sebenarnya buat inner middle turretnya ya. Tapi masalahnya bawahnya nih yang benar-benar dicicil-cicil, dan tugas dari timnas Vietnam ini agak sedikit banyak ya. Agak puyeng nih dia karena satu persatu udah mulai ditabrak juga sama Indonesia. Yang pasti dia harus milih tengahnya dilepas sih. Mereka nggak bisa kontrol milih juga dan masuk di top lane. Yap, udah mulai charge in pastinya. Satu base turret berhasil untuk dikantongi dengan cukup baik. Tapi belum ada trigger push secara maksimal ya karena tadi inner middle turretnya juga masih berdiri. Todo? Oke, Todonya sendirian di depan. Jin berhasil untuk bisa mengantongi 1 poin kill untuk Indonesia. Tabrakan lagi sudah mulai terlihat walaupun ada Feeder Ice Strike untuk mencoba menjaga teritori defense dari Vietnam. Tapi sepertinya dengan adanya wave minion berikutnya pula akhirnya akan menjadi satu lagi amunisi untuk Indonesia menabrak ke arah base yang dimiliki oleh Vietnam. Lassie tadi dicoba untuk diledakkan kembali tapi sayangnya kali ini belum ada wave minion tapi masih ada satu kata motor dan killing spree dari Jin. Mengakibatkan sang mid laner dari Vietnam berhasil dihilangkan. Manipulation menjaga teritori lagi, menunggu dan double kill. Jin mengamuk dan Navia hilang. Menyisakan satu pemain sendirian dan kali ini base turret pun hancur. Satu game pertama untuk Indonesia. 1-0 kemenangan yang terlihat sangat jelas semenjak Lord pertama didapatkan. Memang